Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Kali ini kita akan bahas soal-soal asesmen nasional, numerasi, data, dan ketidakpastian. Yuk sama-sama kita bahas soalnya. Oke, kita perhatikan informasi soal berikut ini. Judulnya Indonesia Darurat Air. Nah, ini diberikan infografis kebutuhan dan kapasitas produksi air di Jakarta tahun 2010 sampai dengan tahun 2025. Nah, kita akan cek pernyataan-pernyataan di bawah ini, nilai kebenarannya ya. Yang pertama, grafik di atas menyatakan kebutuhan dan kapasitas produksi air di Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2025. Nah, kamu perhatikan, ini judulnya adalah kebutuhan dan kapasitas produksi air di Jakarta tahun 2010 sampai dengan tahun 2025. Sedangkan di sini dikatakan kapasitas produksi air di Indonesia. Maka pernyataan pertama bernilai salah. Oke, pernyataan kedua, grafik di atas dibuat pada tahun 2010, sedangkan data tahun selanjutnya merupakan hasil prediksi. Nah, kalau kamu perhatikan nih ya, di sini ada sumbernya ya. Nah, sumbernya itu dibuat itu pada tahun 2010. Nah, kemudian di sini ada prediksi. Jadi setelah tahun 2010, nah, yang lainnya merupakan prediksi yang dibuat. Berarti pernyataan kedua bernilai benar. Oke, sekarang kamu perhatikan pernyataan yang ketiga. Pemerintah DKI Jakarta pernah membeli air dari PDAM. Kalau kamu perhatikan ya, di sini ada 4 warna ya. Nah, salah satunya adalah warna putih. Nah, tahun 2010, nah ini ada ya, membeli dari PDAM. Tahun 2015 juga ada. Berarti pernyataan ketiga bernilai benar. Oke, yang keempat, grafik di atas merupakan hasil litbang yang dilakukan oleh Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta. Nah, kalau kamu perhatikan dari sumbernya, ini memang litbang, tapi bukan litbang badan regulator ya, tapi adalah litbang Kompas. Jadi pernyataan keempat bernilai salah. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan informasi soal berikut ini, masih Indonesia Darurat Air. Ya, dengan infografis kebutuhan dan kapasitas produksi air di Jakarta tahun 2010 sampai dengan 2025. Nah, ini kita cek pernyataan-pernyataan di bawah ini ya, nilai kebenarannya. Yang pertama, Jakarta mengalami defisit air sejak tahun 2010 dan diprediksi akan terus-menerus mengalami defisit air hingga tahun 2025. Nah, kalau kamu perhatikan ya, di sini ya, defisit air itu warnanya merah ya. Nah, ini mengalami tahun 2010, mengalami juga tahun 2015, nah sampai dengan tahun 2025. Berarti pernyataan pertama bernilai benar. Oke, sekarang kamu perhatikan pernyataan kedua. Pada tahun 2025 diprediksi bahwa DKI Jakarta masih akan membeli air dari PDAM. Nah, kamu perhatikan air yang dibeli dari PDAM pada grafik ini adalah yang warnanya putih ya, kotaknya. Nah, kamu perhatikan di 2010 masih, di 2015 juga masih. Tetapi kamu perhatikan di sini pada tahun 2025 pernyataannya, tahun 2025 sudah tidak membeli. Berarti pernyataan ini bernilai salah. Oke, sekarang kamu perhatikan pernyataan yang ketiga. Diperkirakan pada tahun 2015 kebutuhan air di Jakarta akan meningkat lebih dari 25% dari 5 tahun sebelumnya. Kamu perhatikan ini tahun 2015 ya, kebutuhannya 2015 itu sekitar 37.673. Nah, ini kalau kita bulatkan kan menjadi 40.000 ya. Oke. Kemudian tahun 2010, 5 tahun sebelumnya, kamu perhatikan kebutuhannya adalah 28.985. Nah, ini kalau kita bulatkan ke atas menjadi 30.000. Nah, ini kita cari dulu selisihnya ya. Selisihnya adalah 10.000. Nah, kita cari kenaikannya atau persentase kebutuhannya, kenaikannya yaitu persen. Nah, itu 10.000 ya, dibagi dengan 30.000. Nah, dikali 100%. Ini sama dengan 33,3%. Nah, pernyataannya lebih dari 25%.
Ya sebenarnya benar ya, tetapi masih terlalu jauh. Jadi menurut saya ini harusnya lebih dari 33%. Jadi pernyataan yang ketiga ini bernilai salah. Oke, kemudian pernyataan yang keempat, diperkirakan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2025 tidak akan ada peningkatan kapasitas produksi air. Nah, kamu lihat produksi air itu adalah yang warna biru muda, gitu ya. Kalau dari tahun 2010 ini ada kenaikan ya di 2015. Sedangkan dari tahun 2015, nah kamu perhatikan sampai dengan tahun 2025 ini grafiknya atau tabelnya ini sama semua. Berarti pernyataan keempat bernilai benar. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal selanjutnya masih Indonesia darurat air ya. Nah, di sini diperhatikan ada pertanyaan. Pada tahun 2025 diprediksi total kapasitas produksi air hanya dapat memenuhi berapa persen nih ditanya dari total kebutuhan air baku penduduk DKI. Kita lihat tahun 2025 ya produksinya nih yang berwarna biru muda ya. Kamu perhatikan nih ya produksinya itu sekitar 21.000 ya 828. Nah, ini kita bulatkan ke atas saja ya. Jadi 22.000 biar menghitungnya lebih mudah. Kemudian kebutuhannya, nah ini kebutuhannya kamu perhatikan, kebutuhan itu sama dengan 57.614. Ini juga kita bulatkan ke atas menjadi 58.000 gitu ya. Nah, kalau ditanya berapa persen terpenuhinya, ya tinggal kita cari yaitu 22.000 gitu ya dibagi dengan 58.000 dikali 100% gitu ya. Ini kita dapatkan sekitar 37,93%. Atau kalau kita bulatkan ini menjadi 38%. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan informasi soal berikut ini masih Indonesia darurat air. Nah, kamu perhatikan di sini ada pertanyaan, bagaimana hubungan besar simpangan baku defisit air sejak tahun 2010 hingga tahun 2025 dibandingkan dengan simpangan baku total kapasitas produksi air pada tahun yang sama. Nah, kalau kamu perhatikan namanya simpangan kan selisih ya. Kamu lihat nih pada tahun 2010 nah itu kamu lihat nilainya adalah ya ke defisit airnya kalau kamu perhatikan yang merah ini ya ini nilainya sekitar kita bulatkan jadi 12.000 ya. Nah, sedangkan pada tahun 2025 ini yang merah ini kita bisa bulatkan nilainya 36.000. Berarti kalau kita cari selisihnya nih ya 36.000 ya dikurang 12.000 ini sekitar nilainya adalah 24.000 gitu ya. Nah, selanjutnya kamu perhatikan ya untuk kapasitas produksi air. Nah, kamu perhatikan kapasitas produksi air tahun 2010 itu 15.000 ya. Nah, kemudian ini tetap kita anggap 15.000 ya. 15.000. Kemudian pada tahun 2025 ini 21.828. Kita anggap ini 22.000. Nah, ini kalau kita cari selisihnya kan kamu perhatikan nilainya itu cuma 7.000 ya. Nah, berarti kesimpulan kita ini pasti lebih dari ya atau jawabannya yang C. Oke. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini, Indonesia darurat air. Kamu perhatikan 4 pernyataan di bawah ini ya. Yang pertama, besar kebutuhan air baku di Kota Jakarta pada tahun 2020 menjadi 2 kali lipat kebutuhan air baku pada tahun 2010. Nah, kamu perhatikan pada tahun 2020 ya kebutuhannya itu ini sekitar 50.000 ya. Nah, sedangkan pada tahun 2010, nah ini kalau kamu bulatkan nih, kebutuhannya kita anggap 29.000 ya.
Nah, dikatakan meningkat 2 kali lipat. Nah, coba kita kalikan 2. Apakah mendekati 50.000 atau bagaimana? Ini kita lihat kalau kita kalikan 2, ini menjadi 58.000. Terlalu jauh ya. Jadi harusnya yang benar adalah meningkat sekitar 1, sekian dibandingkan pada tahun 2010. Jadi pernyataan yang pertama bernilai salah. Oke, sekarang pernyataan yang kedua. Besar defisit air di kota DKI pada tahun 2025 diperkirakan meningkat lebih dari 4 kali lipat dibandingkan pada tahun 2010. Kamu perhatikan, pada tahun 2010 defisitnya ini kalau kamu lihat ini ya, ini defisitnya, ini nilainya kita tuliskan sekitar 12.000 ya, kita bulatkan ke atas. Sedangkan pada tahun 2025 ini defisitnya kalau kita bulatkan ini sekitar 36.000. Nah, sekarang coba kamu kalikan 4 ya. Yang tahun 2010 ini. Kalau kamu kalikan 4, ini kan nilainya 48.000. Gitu ya, terlalu besar ya. Harusnya kalau mau ini dikalikan 3, yaitu jadi 36.000. Jadi pernyataan yang kedua ini bernilai salah. Oke, kamu perhatikan pernyataan yang ketiga. Peningkatan kapasitas produksi air di Jakarta pada tahun 2015 meningkat sekitar 45% dibandingkan pada tahun 2010. Nah, untuk menjawab nomor 3 kita buat di sini ya. Pada tahun 2015 ya, produksi airnya kamu perhatikan ini sekitar 22.000 ya, kamu bulatkan ke atas. Kemudian pada tahun 2010 ini kamu perhatikan ini kapasitasnya sekitar 15.000 gitu ya. Nah, ini kalau kamu cari selisihnya kan sekitar 7.000. Kalau kita cari persennya berarti 7.000 dibagi 15.000 gitu ya. Nah, dikali 100%. Nah, ini kita dapatkan nilainya sekitar 46% ya. Nah, karena tadi kita pembulatannya ke atas, maka pernyataan 45% ini bernilai benar. Oke, yang keempat, besar kapasitas produksi air pada tahun 2025 hanya sekitar 38% dari kebutuhan air baku penduduk DKI. Nah, kalau kamu perhatikan yang nomor 4 ini ya, kapasitas produksinya kan ini ya sekitar 22.000 ya. Nah, kamu perhatikan sekitar 22.000. Sedangkan kebutuhannya itu sekitar 58.000 gitu ya. Nah, jadi untuk menjawab nomor 4 ini bisa kita tuliskan di sini ya. Nomor 4 ini kita bandingkan saja, jadi 22.000 dibagi dengan 58.000 ya dikali 100%. Nah, ini kita dapatkan sekitar 37,93%. Atau kita bulatkan menjadi 38%. Berarti pernyataan yang keempat itu bernilai benar. Sehingga jawabannya dari soal ini adalah yang D. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan soal berikut ini. Kita perhatikan informasi berikut ini. Nah, ini ada metode penjernihan air ya. Ada 5 metode penjernihan air. Kemudian kita lihat ada beberapa pernyataan yang akan kita cek nilai kebenarannya. Yang pertama, metode penjernihan sedimen filter, ya, ini sedimen filter dapat menghilangkan endapan padat, logam berat, bakteri, dan virus. Nah, kalau kita cek, ini sedimen filter ya, ini menghilangkannya kotoran, debu, karat, dan partikel lumpur. Jadi pernyataan ini tidak sesuai ya, jadi bernilai salah. Nah, sekarang kamu perhatikan pernyataan yang kedua, metode penjernihan air yang cocok untuk membersihkan air kapur adalah metode penjernihan UF. Kamu perhatikan, ini metode penjernih air UF. Nah, ini tidak membersihkan air kapur ya. Kamu perhatikan, berarti pernyataan yang kedua juga bernilai salah. Oke, sekarang kita perhatikan pernyataan yang ketiga. Setidaknya terdapat 2 metode penjernih air yang dapat mengubah rasa air. Kita perhatikan, nah ini yang pertama penjernih air RO ya, memperbaiki rasa. Oke, berarti ini benar ya. Kemudian penjernih air UV, kamu perhatikan ya, dia tidak mengubah rasa. Oke, kemudian penjernih air UF, kamu perhatikan
Nah, di sini tidak ada keterangan. Nah, ini penjernih air karbon aktif. Nah, kamu perhatikan ya, membuat aroma dan rasa air lebih enak. Berarti ada 2 ya, betul. Berarti pernyataan ketiga bernilai benar. Pernyataan keempat, setidaknya terdapat 2 metode penjernihan air yang biayanya ringan. Nah, kalau kamu perhatikan, yang pertama penjernih air RO ya, ini katanya hemat biaya. Oke. Kemudian penjernih air UV juga dibilang biaya perawatannya ringan. Oke. Kemudian penjernih air UF, kamu perhatikan, bisa dipakai tanpa listrik. Nah, ini udah 3 ya. Berarti terdapat 2 metode. Nah, ini pernyataan yang benar. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kamu perhatikan soal berikut ini masih tentang pencemaran air ya. Nah, di sini kita diberikan infografis berupa tabel tren status mutu air sungai di Indonesia. Nah, dari grafik ini ada pertanyaan berdasarkan grafik tren mutu air di sungai, manakah pernyataan yang paling benar? Oke, kamu perhatikan pernyataan yang A, kamu lihat grafik di atas menunjukkan jumlah sungai yang tercemar sejak tahun 2012 hingga tahun 2015. Nah, ini bukan untuk jumlah sungai ya, tapi mutu air sungai. Berarti ini salah ya. Kemudian yang kedua, grafik di atas menunjukkan perbandingan tingkat pencemaran air sungai pada tahun 2011. Salah, orang di sini dari 2012 sampai 2015. Berarti ini salah ya. Yang pernyataan yang C pada tahun 2015, persentase mutu air sungai yang tercemar berat lebih dari tahun-tahun sebelumnya. 2015 ini ya, ini malah lebih rendah ya, kalau kamu perhatikan dibandingkan tahun sebelumnya. Berarti salah. Pernyataan yang D, sejak tahun 2013, kecenderungan persentase sungai yang tercemar sedang terus-menerus menurun. Kamu perhatikan, ini tahun 2012 ya, ini tahun 2013. Kalau kamu perhatikan ini ada kenaikan ya di sini. Berarti pernyataan yang D itu salah. Yang E, persentase air sungai yang tercemar berat melebihi total persentase air sungai yang tercemar lainnya. Ya jelas, ini sangat besar ya dibandingkan dengan yang lain. Berarti yang tepat adalah pernyataan yang E. Oke, mudah bukan? Oke, kita lanjutkan soal berikut ini masih tentang metode penjernihan air ya. Berdasarkan kedua grafik serta tabel kelebihan dan kekurangan 5 metode penjernihan air pada wacana di atas, metode apakah yang seharusnya digunakan Andi di rumahnya? Jelaskan alasannya. Nah, kalau kita perhatikan ya, untuk di rumah mungkin yang lebih tepat ya adalah penggunaan penjernihan air karbon aktif ya. Kenapa? Karena menghilangkan penyakit dari pestisida dan zat kimia beracun. Oke, kemudian menghilangkan partikel logam berat, kemudian membuat aroma dan rasa air lebih enak, membantu memperbaiki membran RO, gitu ya. Walaupun memang ada kekurangannya, yaitu tidak membasmi bakteri dan virus serta tidak menghilangkan larutan garam. Tapi dari semua pilihan untuk di rumah Andi lebih tepat penjernihan air karbon aktif. Oke, bisa dipahami ya? Alhamdulillah pembahasan soal-soal asesmen nasional, numerasi, data, dan ketidakpastian telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.